Dasaler itu tuahnya atau angsarnya itu bagi sebagian pecinta keris bertuah baik dan menambah kewibawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun berada selalu dalam keadaan terbaik, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kebahagiaan yang tak terduga. Kali ini saya akan membahas satu dapur keris yang memang kalau untuk wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan itu sudah sangat terkenal. Ya, saya akan membahas keris tentang keris Guminah. Keris Guminah itu adalah keris yang panjangnya lebih dari standar keris pada umumnya. Standar keris pada umumnya kan 37 cm, 38, 39 cm. Nah, keris Guminah ini tentunya lebih panjang, bisa 40, 1, 2, bahkan sampai 42 ya, bahkan sampai 60 cm atau 70 cm. Nah, dulu ada satu paradigma masyarakat bahwasanya keris panjang itu untuk prajurit. Tapi memang karena peruntukannya adalah sebagai senjata perang, semakin panjang dia berarti semakin mudah untuk mengalahkan musuhnya, seperti itu, dan lebih kepada fungsional. Tapi kalau kita mencermati Tosan Aji itu kan ada namanya pamor, ada yang namanya garap. Ternyata di garapan keris Guminah juga tidak kalah indahnya, tidak kalah bagusnya pamornya juga dengan keris-keris yang memang diperuntukkan untuk sifat kandel, dalam arti untuk menambah kewibawaan atau keberanian. Karena begini, kalau sekedar untuk sekedar untuk prajurit karena dengan fungsinya yang panjang, tapi kan di pamor ada yang pamor yang dibikin hanya untuk orang-orang tertentu, ya kan, terutama pamor miring, ya kan, kayak umpamanya contoh kayak pamor Teja Ginurung tentunya lebih cenderung kepada orang yang mengabdi kepada negara, seperti itu. Atau pamor Blarak atau pamor apa, kan tentunya pamor-pamor seperti itu dimiliki oleh orang-orang yang tertentu. Jadi ini sekedar wacana, jadi tidak mesti keris Guminah itu untuk senjata perang ya. Jadi memang keris Guminah itu, Guminah kalau orang mungkin pada umumnya bilang corok ya. Jadi Guminah sama coroknya sama, yang memiliki panjang yang ini. Dan ciri-ciri keris Guminah adalah peksinya pasti tebal, bilahnya tebal, panjang, seperti itu. Nah, yang ingin saya bahas adalah sebenarnya itu Guminah dari mana dan empunya siapa sih? Itu yang masih tanda tanya. Tapi berdasarkan fakta di lapangan, di Pantura, terutama di Cirebon, Losari, Brebes, itu banyak sekali ditemukan keris Guminah. Di tempat lain jarang, apalagi di daerah Losari banyak. Dan rata-rata keris Guminah mempunyai ciri-ciri mereka warongkonya warongko Cirebon, handle-nya handle Cirebon. Jadi warongko Cirebon kan seperti sahabat Pusaka Jawa ketahui, mereka punya ciri khas, yaitu kayak contoh perahu kandas, ya kan, warongko perahu kandas. Terus kalaupun mereka bentuk gayaman Solo ataupun gayaman Jogja Solo, itu pun mereka kaku, agak gede, pelokannya gede, tidak kewas seperti yang di Solo. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita akan memperlihatkan contoh keris Guminah atau keris corok yang saya punya untuk mengedukasi sahabat Pusaka Jawa. Tentunya saya sudah siapkan tiga keris Guminah. Ini yang pertama, satu, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke ya, jadi kita babar dulu.
Yang pertama adalah keris Gumina yang kelangenan saya, yang dari jalur keluarga saya. Ini di season yang dulu pernah saya bahas, ini keris Gumina ini adalah tilam upih, dapurnya tilam upih. Di tempat lain mungkin bisa orang memanggil tilam petak atau tilam putih, sama saja. Dan ciri-ciri keris tilam upih adalah bilahnya tidak tipis, tidak tebal, tidak memakai ada-ada, ricikannya gampang sekali, tikel alis, gandik seperti ini. Ya, ricikannya ini tikel alis, gandik, bilanya nggak begitu tebal dan tidak memakai ada-ada, polos. Ya, jadi malah ini yang pertama dengan pamor kelengan atau pengawak wojo, kalau orang Jawa Timuran bilang wono ayu, kalau orang Semenanjung Malaka bilang Malaya ya, Semenanjung Malaya itu bilang mata hitam. Jadi kalau ada sahabat pusaka Jawa dengar ini pamornya mata hitam, sama, ini pamornya pengawak wajah, sama, ini pamornya wono ayu, sama, karena penamaan setiap daerah beda-beda ya. Jadi ini pamornya kelengan, sama. Nah yang kedua ini tentunya ini sama tilam upih dengan panjang kurang lebih 42, sama, tapi dia agak lebih lebar daripada yang sebelah saya yang jadi ini. Yang ini juga sama, jadi ini pamornya kelengan juga ya. Terus ini warongkonya, kedua keris ini adalah warongko Gayaman Surakarta tipenya. Nah yang ketiga ini yang namanya warongko Prau Kandas. Sahabat pusaka Jawa perlu ketahui, ini ciri dari Cirebon seperti ini. Ini warongkonya Prau Kandas. Nah ini ya, ini bahan kayunya saya lihat seperti kayu sawo. Handlenya ini gajahan. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat ini handlenya bagus sekali, gajahan, ukirnya detail, lamen, lawasan, dan ini lihat, saya kasih tunjuk ke sahabat pusaka. Nah ini belalainya kelihatan sekali, maaf, biar sahabat pusaka Jawa tahu, kelihatan tidak gajahnya. Nah ukirannya detail, oke ya. Jadi ini yang sering kita temukan adalah di wilayah Pantura, di mana Guminah dulu itu paling banyak, itu di Losari, Brebes itu banyak sekali, dan wilayah Cirebon banyak sekali. Pertanyaannya, pohon tidak jauh dari buah, tidak jauh dari pohonnya, tidak menutup kemungkinan Guminah empunya daerah situ. Dan ketika kita sudah datang ke sana, kita ngobrol dengan para sesepuh-sesepuh yang di kampung, ternyata mereka sering menyebutnya keris Banisem. Banisem ternyata adalah empu dari Guminah, atau orang Losari bilang buyut Banisem. Ini wacana, tidak perlu, silahkan bisa digali lagi ya. Jadi kalau untuk orang-orang Losari Cirebon, mungkin kalau orang-orang dulunya mungkin empu Banisem, buyut Banisem. Ini yang menciptakan keris Guminah ya. Kita buka, oke, kita babar yang kita buka. Oke ya, kita taruh dulu. Kedua bilah keris ini sama, perbedaannya adalah ini lebih lebar, yang kedua, yang ini lebih lebar dan ini lebih ramping. Ini estimasi Cirebon sepuh, pamor kelengan atau mata hitam atau wono ayu orang Jawa Timur bilang, atau pengawak wojo ya. Ini sama-sama kerisnya tilam upih semua, dan ini yang dinamakan Guminah, keris Guminah atau keris corok ya.
Handle-nya ini sama gajahan, mendaknya meniran Yogyakarta, yang penting kewas. Sebenarnya ini ada mendak aslinya bawaan dari gajahan, cuman sudah hilang. Dan sekarang kalau mau pesan agak susah, mesti mungkin ke pengrajin yang biasa bikin mendak di Jogja atau di Solo ya, tapi belum saya sempat bikinkan. Yang ketiga adalah ini keris Guminah. Ini keris Guminah ini dia yang ketiga mempunyai pamor sada saler. Oke Pak sahabat pusaka Jawa, lihat ini sada saler. Ciri-ciri dari pamor sada saler adalah garis yang membujur dari bawah ke atas. Ini garis ini membujur seperti lidi ya, seperti di belakangnya. Belakangnya seperti lidi ya. Terus kedua yang mau, ini ada namanya pamor simbang di sini. Nah ini ada garis nih. Ini yang putih ini melingkar. Ini garis. Yang ketiga ini ada pamor kendit mimang di gonjonya, muter sini, membujur. Jadi ini dapur keris tilam ini istimewa punya 3 pamor. Kita bahas satu persatu, oke ya? Kita bahas satu persatu. Nah, tadi dari awal saya simpulkan bahwasanya keris Guminah atau keris corok yang selama ini orang banyak perdebatkan, banyak ya, itu berdasarkan fakta di lapangan, kita menemukan itu lebih banyak di daerah Pantura, pesisiran Cirebon, Losari, Brebes. Itu dulu mungkin 25 tahun yang lalu itu banyak sekali cari keris Guminah. Saya dulu punya keris Guminah beberapa lumayan, tapi karena dulu termakan oleh image masyarakat bahwasanya keris panjang-panjang itu kerisnya prajurit, makanya tak lepas-lepas. Dan ternyata keris Guminah yang sekarang itu barang yang langka dan dicari, dan nilai ekonominya tinggi, apalagi dengan pamor yang miring. Wah, saya kadang setelah berpikir dari itu, ya tadi ya bilang ya, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Makanya sekarang saya dapat keris apapun tak simpen. Toh nanti ada musimnya dan ada masanya, ada momentumnya. Ya kan? Nah, ini kembali ke keris Guminah yang nomor 3. Ini pamornya sada saler. Ciri-ciri pamor sada saler tadi, cirinya seperti kawat atau lidi membujur dari bawah sampai ke atas. Ini yang istimewa lagi sahabat pusaka Jawa, ini sada salernya sampai tembus ke paksi. Tapi tidak saya buka dulu lah, karena ribet dimasangnya lagi. Ini cuma saya buat informasikan saja, ini sada saler. Dan sada saler itu bukan termasuk pamor pemilih. Artinya siapa saja boleh memiliki. Ini pamor sada saler. Satu ya. Yang kedua, sada saler itu tuahnya atau angsarnya itu bagi sebagian pecinta keris bertuah baik dan menambah kewibawaan. Jadi sahabat pusaka Jawa yang pengen nambah wibawa silahkan koleksi untuk sada saler ya. Terus ini look 1 keris lurus, atau keris lurus kok look 1 keris lurus ya. Keris lurus itu melambangkan kekuatan iman, keteguhan hati, dan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan ada yang mengatakan sada saler itu adalah sebagai bukti atau wujud kita menyatunya hamba dengan penciptanya. Itu sebagian orang berpendapat, tidak perlu diperdebatkan. Oke ya, jadi sada saler adalah pamorekan atau pamor miring yang bukan termasuk pamor pemilih. Artinya sembarang orang bisa untuk memilikinya. Kembali terus yang kedua, ini pamor simbang. Pamor simbang itu ada 3 sahabat pusaka Jawa. Ciri-ciri pamor simbang itu biasanya ada di keris atau tombak. Kalau di keris itu ada di gandik di sini. Kalau enggak di kembang kacang.
Pamor Simbang itu ada 3. Pertama Simbang Kurung, kedua Simbang Patawai, ketiga Simbang Raja. Dan mempunyai tuah atau angsar yang berbeda-beda. Nah, kalau yang saya mau bahas adalah Simbang yang ini, Simbang Kurung yang saya punya ini. Simbang Kurung ini posisinya digandik, ya kan? Kadang di tengah, kadang di atas. Tapi intinya ada di sini. Jadi bentuk garis melingkar, ya, melintang begini, muter, gandik. Kadang tebel, kadang tipis, nggak apa-apa. Ya, kalau tuah angsar dari Simbang Kurung adalah biasanya sebagian pecinta keris bertuah baik sebagai penjaga rumah. Sebagai penjaga rumah, terus dijauhkan dari mara bahaya. Ya, itu Simbang Kurung fungsinya. Terus yang ketiga menarik rezeki. Simbang Kurung. Ini pamor yang ketiga adalah pamor Kendit Mimang di gonjonya. Pamor Kendit Mimang, tuah dan angsarnya itu agar orang lebih banyak mahabbah ke kita. Jadi kayak pengasihan, orang banyak mencintai ke kita, iya kan? Orang banyak mencintai, terus dijauhkan juga dari mahabbah, dari mara bahaya. Hampir sama, ya. Jadi ini keris tilam upi, dapur tilam upi, pamornya triwarno, ada 3 jenis. Ya, ini pamornya sada saler. Nah, sada saler itu ada yang mengatakan lidi sebatang. Kalau orang Semenanjung Malaya, Malaysia sana itu menamakan lidi sebatang karena memang kayak lidi satu batang. Kalau banyak berarti lidi sebengket. Ya, jadi ini lidi sebatang. Nah, yang jadi masalah lagi, kadang orang menamakan sada jaler, sada lanang. Jaler kan lanang, sada itu lidi, sada jaler. Kan itu udah mulai terjadi pergeseran makna seperti itu. Sebenarnya kan sada saler, cuman ada sebagian masyarakat bilang sada jaler. Sudah beda lagi. Saler itu satu, sada saler berarti lidi satu atau lidi sebatang sama tuh. Tapi kalau sudah sada jaler berarti sada lanang. Sada lanang, lidi lanang yang lidinya gede-gede tuh. Yang kadang punya tuah untuk hal-hal mistik ya, seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi ada buku karangan dari orang luar negeri menulis sada saklir. Sada saklir. Mungkin dulu ketika bentuknya adalah tulisan tangan, jadi diartikan sadasa saklir. Artinya jauh lagi. Sadasa sedoso berarti 10. Kelir itu motif atau warna. Artinya di situ berarti 10 warna. Itu lebih salah lagi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kita bolehlah menamakan ini lidi sebatang, sada saler, asal kita kembalikan kepada aslinya saja lah ya. Tapi kalau ada para sesepuh yang menamakan sada jaler, ya daripada kita debat dengan mereka, makfuan sajalah, dimaafkan saja. Seperti itu. Ya, ini jadi kalau kita pahami lebih dalam, kita rangkum lebih dalam. Dapur tilam itu pernah disesan yang kemarin-kemarin. Itu kalau menurut Serat Centini itu pernah dipesan oleh Raja Medang Kamulan. Itu ada 2, dapur tilam upi dan dapur Balepang. Jadi keris dapur tilam upi itu sudah lama sekali zaman Medang Kamulan. Dan di video yang sebelumnya saya katakan
di Kesultanan Ngayogyakarta itu punya pusaka itu Kanjeng Kiai Pulanggeni, Kanjeng Kiai Sirep, Kanjeng Kiai apa ya satunya lagi saya lupa, adalah ya, itu 3, itu bentuknya tilam ubi sama ya. Nah, kalau dilihat dari filosofinya dengan keris satu ya, tentunya keris satu, tentu pemiliknya dengan harapan mempunyai kekuatan iman, keteguhan hati, ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa, jadi orang yang betul-betul bertakwa. Intinya sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Ditambah dengan sada saler, pamor sada saler, berarti orangnya pun berwibawa. Ditambah dengan pamor simbang yang mempunyai tuah dan angsor. Angsar itu sebagai penolak bala, sebagai penarik rezeki. Diharapkan pemilik keris ini itu tidak kekurangan rezeki dan jadi orang kaya. Ditambah lagi dengan pamor ini, kendit mimang di gonjonya, yang mempunyai tuah dan angsor sebagai dikasihi banyak orang, dijauhkan dari mara bahaya. Jadi dengan mempunyai satu pusaka, hidupnya jadi mulia di dunia dan di akhirat. Ini perlambang agar si pemilik ini orang, kalau di orang muslim itu jadi orang yang mukmin, yang lurus, ya kan, yang lurus, di lingkungannya jadi orang baik, jadi orang kaya, banyak dikasihi, dijauhkan dari mara bahaya, jadi orang kaya. Jadi istimewa sekali, istimewa. Kalau di atasnya istimewa, istimidut. Di atasnya istimidut, istimewa, dan istimewa ya. Jadi ini kita bicara filosofinya, belum bicara esoterinya dalamnya. Tentunya para empu dalam membuat satu bilah pusaka itu mereka lakukan dengan olah batin, olah rasa, dengan puasa, dengan doa, tidak sembarangan menentukan hari untuk memulai dalam penggarapan satu buah pusaka ya. Jadi saya harap generasi milenial itu ketika belajar tentang Tosan Aji tidak cuma satu sisi. Sering saya sampaikan, tidak cuma satu sisi. Sahabat Pusaka Jawa harus tahu keris lurus maknanya apa, keris luk 3 maknanya apa, luk 5 maknanya apa, luk 7 maknanya apa, luk 9 maknanya apa, luk 11 maknanya apa, luk 13 maknanya apa. Jadi sahabat Pusaka Jawa ketika ditanya oleh generasi milenial yang akan datang atau orang-orang yang kontra dengan Tosan Aji, sahabat Pusaka Jawa bisa menjabarkan secara logika, secara pakem. Jangan sampai ketika bicara keris langsung kepada isi khodam atau ruhaniyahnya. Nanti Anda salah ngomong langsung dijas sebagai orang yang musyrik, perbuatannya syirik, ya kan. Dan saya dulu udah sering, tapi saya punya keteguhan hati. Apapun yang mereka katakan terserah. Mungkin mereka menyalahkan apa yang saya menjadikan hobi karena belum sampai pada tataran ilmu tersebut. Ya kan, kayak dulu musim batu, dulu saya pakai batunya gede-gede, dibilang itu jimatan, biar dagangannya laris, biar dan macam-macam. Setelah tahun 2012 batu jadi booming, mereka pada pakai. Dalam hati saya bilang, kamu ketinggalan. Saya sudah mahasiswa, kamu baru sekolah TK, baru belajar batu. Nah seperti itu di dunia Tosan Aji pun seperti itu ya. Jadi tadi yang saya paparkan tadi, ini dapur kerisnya, dapur keris Guminah. Keris Guminah adalah keris corok yang panjangnya biasanya lebih dari 40. Kalau yang ini 42,5, hampir mau 43.
keris Gumina ada yang sampai 50, 60 sampai 70 cm. Dan sedikit buat pencerahan bahwasanya keris Gumina itu empunya mungkin empu banisem ya, atau buyut banisem, dan banyak ditemukan di daerah Brebes, Losari, Cirebon. Saya dan teman-teman berpendapat ya berarti keris Gumina itu ada di wilayah situ. Istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adapun nanti ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwasanya keris Gumina ini milik dari satu daerah yang tidak saya sebutkan tadi. Is okay, nggak apa-apa. Nah, terus ciri-ciri keris Gumina apa sih, Mas? Keris Gumina rata-rata itu peksinya aja bisa segini-segini nih, segini-segini, ya. Bilahnya tebel. Mungkin kalau ini bisa kayak Brojogono mungkin kualitasnya, ya, bisa buat tembus koin. Tapi kita eman-eman rusak kerisnya, ya kan? Nah, dengan kenapa kok bilahnya tebel-tebel? Mungkin ini kan ini namanya wacana berpendapat. Mungkin saja karena dibuatnya di pesisir. Besi kalau sering kena air asin kan cepat korosi, cepat ambrol. Tapi dengan pembuatan keris yang tebel, gede, kalaupun korosi ya tetap jadi keris yang masih bagus lah. Bisa kalau orang sini bisa dilaras panin dari keris yang standar lah ya. Ya, jadi dan sahabat pusaka Jawa kalau main ke pantai, entah itu di pantai Brebes, entah itu di pantai Tegal, itu kan pasirnya itu kan kayak saya pernah main di Lumajang, di Wot Galeh, itu pasirnya hitam. Kalau jam 12 siang panasnya nggak ketulungan, kayak nginjek besi dipanasin. Saya nggak betah di situ sampai loncat-loncat saya, apalagi sampai nggak pakai sandal. Pakai sandal terus itunya masuk aja kita nggak nyaman. Mungkin itu biji besi yang bagus, yang bisa menimbulkan selorok biru mungkin kalau dibikin. Mungkin bisa aja dibakar jadi besi itu kan biji besi. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi dari saya tidak untuk diperdebatkan, ini hanya wacana karena berdasarkan hunter yang ada atau berdasarkan pengalaman, keris Gumina itu banyak didapat di wilayah Cirebon, Losari, Brebes. Banyak sekali, apalagi Losari yang ke selatan. Dulu sebelum banyak hunter itu banyak sekali. Hampir tiap rumah punya keris Gumina. Ya kan, sekarang keris Gumina itu jadi idola karena susah nyari barangnya. Apalagi sampai ke kampung. Untuk ke bakuler atau hunter pun susah dapatnya. Ya, makanya sahabat pusaka Jawa yang mempunyai keris Gumina, ciri-cirinya adalah panjang lebih dari 40 cm, baik itu yang loop ataupun yang lurus, simpen. Tinggal kontak saya. Kan nanti ada tuh, begitu buka pusaka Jawa ada nomor handphone saya. Kontak saya, Mas saya mau nawarin keris Gumina. Asal harganya jangan tinggi-tinggi ya. Ya, jadi keris Gumina sekarang dulu dibuang, sekarang menjadi idola karena satu kerisnya panjang, sepuh. Kalau keris panjang-panjang baru sih banyak lah. Ya kan, kita bisa pesan ke Madura sana banyak. Tapi kalau keris Gumina dengan empunya banisem atau buyut banisem mungkin istimewa karena pamornya pun banyak. Ya. Jadi sahabat milenial pusaka Jawa dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, comment, and share untuk video saya, untuk keberlangsungan video saya agar saya semangat dalam membuat video-video baru untuk mengedukasi, tentunya untuk warga Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon. Saya bikin channel ini adalah agar pusaka-pusaka milik orang Brebes, orang Tegal, Selawi, sahabat-sahabat pusaka saya bisa lihat. Ternyata pusaka-pusaka punya orang Brebes, Tegal bagus-bagus, tidak kalah dengan daerah yang lain. Dari sini itu saja saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.